warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤminat, athabakumullah. Puji serta syukur senantiasa setiap waktu dan kesempatan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak pernah habis, yang tak terhitung nilai dan jumlahnya. Semakin kita syukuri nikmat tersebut, maka insya Allah akan semakin berpotensi untuk menambah kualitas dan kuantitas nikmat-nikmat yang kita terima. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seperti biasa di pagi hari ini sebelum kita memasuki tafsir ayat per ayat atau tafsiri, sebelumnya mari kita bersama-sama kembali membaca surah Al-Mulk dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang bukti keagungan dan kebesarannya, yaitu melalui ciptaan-ciptaannya, dan itulah yang paling dekat kepada manusia, yang bisa menghantarkan manusia untuk bisa mengenal keagungan Allah. Karena zat Allah tidak mungkin untuk bisa dilihat. Zat Allah tidak mungkin untuk bisa diteliti. Namun ciptaannya lah yang menjadi indikasi dari kebesaran dan kekuasaannya. Langit dengan 7 lapisannya yang tentu membuat manusia takjub dengan penciptaannya, keindahannya, kekokohannya, dan segala hal tentu yang melekat dengan langit sebagai ciptaan Allah yang kuat dan perkasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus melihat, terus meneliti, terus mengkritisi. Namun Allah tekankan, akhir dari sebuah penglihatanmu, penelitianmu itu, engkau akan menemukan bahwa tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang berselisih, tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang tumpang tindih, tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang tidak memiliki makna dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya, dan kehidupan makhluk-makhluknya pada umumnya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukti kekuasaan Allah itu tidak hanya dengan menciptakan langit, 7 lapis dan bumi. Lebih dari itu, Allah juga menciptakan pernak-pernik keindahan langit melalui bintang-bintang yang indah
yang hakikatnya bintang-bintang itu diciptakan di antara manfaat keindahannya adalah menghiasi langit. Bintang itu Allah ciptakan sebagai hiasan langit untuk memperindah ciptaannya, maka akan menambah catatan-catatan kemahakuasaan dan keperkasaan Allah dari keteraturan ciptaannya. Jadi langit sekali lagi bukan hanya diciptakan kokoh karena Allah menciptakannya tanpa tiang, tapi ternyata langit juga begitu indah yang dihiasi dengan bintang-bintang gemerlap yang berwarna besar kecil, dan semua itu menambah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bintang itu adalah hiasan langit terdekat dari bumi. Demikian Allah gambarkan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima. Apa yang Allah sampaikan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Artinya dan sungguh, walaqad dan sungguh, zayyana as-samaa'a ad-dunya, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bumi, bimasabih, dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha, dan kami jadikan ia rujuman, sebagai alat-alat pelempar, lisyayatin, bagi setan, wa a'tadna lahum, dan kami sediakan bagi mereka adzabas sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Para ulama menerangkan setidaknya bintang yang ada di langit itu memiliki tujuan penciptaan, dan tujuan itu oleh para ulama disebutkan paling tidak 3 tujuan utama Allah menciptakan bintang-bintang di langit. Berikut ini kemudian diuraikan. Yang pertama, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja hikmah-hikmah Allah menciptakan bintang di langit itu? Sebagai modal kita juga untuk bisa menelaah, mentadabburi alam semesta ciptaan Allah ini. Yang pertama, waja'alnaha rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Setan yang bagaimana? Jelas setan-setan yang akan mencuri informasi langit. Jadi berita langit, ya, sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 5. Jadi setan itu mencuri berita langit dari para malaikat langit. Lalu dia akan meneruskan pada tukang-tukang ramal yang menjadi perpanjangan tangan dari setan. Jadi setan itu banyak perpanjangan tangannya. Ya, tukang ramal, ya dukun, ya termasuk para maling. Maling itu kan panjang tangan kan? Jadi perpanjangan tangan dari setan. Dan semua kemaksiatan termasuk diantaranya adalah dalang-dalang dari dosa dan kemaksiatan, itu adalah perpanjangan tangan dari setan. Nah, namun informasi-informasi ini tentu akan disampaikan kepada para tukang ramal, dukun, dan lain sebagainya. Allah senantiasa menjaga langit dengan percikan api yang lepas dari bintang itu. Maka binasalah para pencuri berita langit tersebut, yaitu setan. Apalagi ketika diutus Nabi SAW, langit terus kemudian dilindungi dengan percikan api, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Jin ayat 9 sampai dengan ayat 10. Allah sebutkan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada
wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sungguh kata Allah, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Ini persaksian dari jin. Kami bisa menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita langit, informasi langit. Ya. Kalau kita kan informan, tapi kalau ini jin. Informan itu lahirnya dari jin dulu. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti halnya apa yang sudah dilakukan dulu, tentu akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sungguh kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berita langit yang setan tersebut curi sangat sedikit sekali, jadi nggak bisa seluruhnya. Maka nanti ada dalam hadis beberapa polesan-polesan kebohongan itu terus berkembang, dari informasi yang sedikit itu kepada para dukun, lalu kemudian terus dimanipulasi hingga melahirkan informasi-informasi yang jauh dari kebenaran, meskipun ada kebenarannya. Nah, sedikit kita sampaikan. Jadi kalau ada dukun yang kemudian berkomplot dengan jin, dengan setan, itu sudah biasa. Karena memang para dukun-dukun itu adalah perpanjangan tangan dari jin, dari setan. Maka kenapa Nabi mengatakan orang yang jangankan memakan, jangankan mempercayai, baru mencoba untuk mengetahui, mendatangi saja, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Ini bahaya nih Pak. Makanya mencoba-coba dah. Coba-coba siapa tahu. Kalau memang kita udah tahu bahwa ini statusnya adalah seorang dukun, tinggalin saja. Ya. Ini bahaya. Apalagi mempercayainya. Maka mempercayai dukun termasuk bagian dari kemusyrikan. Maka dahulu kala jin-jin dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu atau mencuri berita dari langit. Begitu jin mendengar suatu kata dari langit, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Jadi manipulatif. Maka terjadi fitnah-fitnah yaitu. Akan tetapi Allah berkehendak setelah Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran, maka jin yang tidak lagi dapat mencuri, dengar atau berita dari langit, sebab langit dijaga ketat oleh para malaikat. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harsan syadidan wa syuhuba. Dan sungguh kami jin, kata jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan panah-panah api itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Mengutip tafsir dari beberapa tafsir, maksud dari ayat tersebut adalah setelah jin berbicara yang berkaitan dengan tidak adanya hari kebangkitan, jin yang telah sadar tersebut melanjutkan ucapannya. Jadi sesungguhnya jin telah mencoba berusaha keras untuk mengetahui rahasia-rahasia dan informasi langit, maka kami mendapatnya penuh dengan penjagaan yang kuat. Ini tafsir secara umum. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi langit yang dijaga tersebut menghalangi jin untuk bisa mendapatkan penuh informasi. Nah, oleh sebab itu penjagaan-penjagaan inilah yang menjadikan setan itu kemudian tidak bisa leluasa untuk mengenal, mengetahui segala informasi yang sifatnya ghaibiyah, yang sifatnya tidak diketahui oleh makhluknya. Ya. Meskipun sesungguhnya ada beberapa
persentase pendengaran informasi yang mereka dengarkan. Maka kadang tidak salah ketika dukun menyampaikan sesuatu, kadang ada benarnya. Ya, kadang ada benarnya, tapi yang pasti adalah apa yang diinformasikan olehnya itu tentu tujuannya adalah untuk keburukan, bukan untuk kebaikan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebabkan tentang hujan meteor yang kemudian terus disampaikan, yang terus menjadi senjata untuk menyerang para jin, setan yang terus mengintai informasi-informasi dari langit. Sebagai tambahan saja informasinya bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sesungguhnya aku telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan aku telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Aku menjaganya dari setiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Firman yang kedua bisa juga kita lihat pada surah As-Saffat ayat 6 sampai dengan ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya tujuan penciptaan bintang-bintang di langit itu selain sebagai zina, sebagai perhiasan, bizinatil kawakib, tapi Allah juga menjadikannya hifdzan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Allah kemudian menegaskan bahwa bintang-bintang telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Firman-firman semacam ini banyak Allah ketengahkan di dalam ayat Al-Quran. Bukan satu, bukan dua. Termasuk di dalamnya adalah surah jin yang memang menjelaskan tentang kehidupan para jin itu. Maka kalau berbicara setan, jin, iblis itu seperti apa sesungguhnya? Maka secara sederhana iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Jadi jin itu bagian dari, iblis itu bagian dari jin. Sedangkan setan itu ada yang mengatakan dia juga nama lain dari jin, ada yang mengatakan setan itu juga adalah sifat. Ya. Karena bisa jadi minal jinnati wan nas. Karena sifat kesetanan itu juga bisa ada dalam diri jin, juga bisa ada juga dalam diri manusia. Maka yang mengganggu kita itu ya bukan hanya setan sebenarnya, tapi juga manusia. Minal jinnati wan nas, keburukan itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi fungsi apa yang sudah disampaikan tadi? Ya, baik, ada beberapa hadis. Satu hadis di antaranya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa hujan-hujan meteor, hujan-hujan bintang, ya, atau bintang jatuh yang kita saksikan sebagai fenomena langit itu sejatinya adalah benda langit yang digunakan untuk melempar setan yang mencoba mencuri berita langit. Ada hadis yang cukup panjang yang Rasulullah SAW sampaikan untuk menambah informasi kita tentang seperti apa sesungguhnya kejadian-kejadian itu yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis Nabi SAW. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Apabila Allah menetapkan sesuatu ketetapan di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap mereka karena tunduk terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya, kata Nabi, suara rantai yang digesek di atas batu. Setelah rasa takut itu dicabut dari hati para malaikat, jadi
Jangan dianggap ketika wahyu itu turun itu tidak berpengaruh terhadap para malaikat, tidak berpengaruh terhadap para nabi. Malaikat mendengarkan wahyu itu luar biasa beratnya. Belum lagi kemudian wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan dianggap diturunkannya kepada Nabi itu nggak punya efek kepada Nabi. Efek betul. Bapak pernah mendengar kisah bagaimana Nabi menerima wahyu pertama ketika di Gua Hira dengan diturunkannya surah Al-Alaq. Apa yang kemudian terjadi pada diri Nabi? Beliau berkeringat, menggigil, lumayan cukup berat rasanya. Bahkan sampai kemudian pulang ke rumah, beliau meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Dan inilah proses. Karena itu di dalam Ulumul Quran disebutkan beberapa banyak catatan-catatan ketika wahyu itu turun kepada Nabi itu apa yang dirasakan oleh Nabi. Rasa berat seperti beban yang berat. Ada lonceng yang kemudian berbunyi sangat memekak telinga dan macam-macam bentuknya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian karena isinya yang memang cukup menjadi beban sesungguhnya bagi Nabi, yang Allah mudahkan hatinya Nabi untuk bisa menerima wahyu itu dan menyampaikannya. Maka itulah rahasia kenapa Allah turunkan Al-Quran itu tadrijian, pelan-pelan, gak seluruhnya. Kenapa enggak Allah turunkan langsung Al-Quran seluruhnya saja sekalian? Itu menjadi rahasia. Kenapa? Agar tidak memberatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang turun kepada kita aja satu ayat saja terkait dengan hukum saja belum tentu kita bisa lakukan, bisa kita amalkan. Apalagi langsung 30 juz turun kepada kita firman Allah yang ada di dalamnya terkait dengan kewajiban. Jelas pasti akan membuat kita berat, hati kita akan cukup sulit untuk bisa menerima, sesak ya. Maka satrah yasrah, Allah berikan kemudahan, keleluasaan, keringanan. Allah bukakan hati Nabi SAW agar tidak sesak Nabi. Nah ini makna pemahaman bahwa ternyata ketika Allah turunkan wahyu itu bukan hanya berat terasa oleh Nabi, tapi juga oleh para malaikat, termasuk khususnya ya malaikat penerima wahyu, yaitu malaikat Jibril sebagai punggawa para malaikat. Maka dilihat dari hadis ini, ketika Allah menurunkan wahyu kepada malaikat, maka malaikat mengepakkan sayap mereka karena tunduk terhadap firman Allah, seperti layaknya suara rantai yang digesek di atas bumi. Setelah rasa takut itu dicabut dari hati para malaikat, maka mereka bertanya-tanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Malaikat yang mendengar menjawab, dia berfirman yang benar dan dia maha tinggi lagi maha besar. Bisikan malaikat ini didengar oleh jin pencuri berita. Ini kisahnya dalam hadis. Pencuri berita modusnya dengan pundi-pundian. Jin yang bawah menjadi penopang bagi jin yang di atasnya, bertingkat terus ke atas. Jadi seperti lomba apa sih? Ada pojok pinang. Jadi kayak sirkus naik ke atas. Itu berdempetan sampai kemudian ke langit. Itu cara mereka. Dan ini disebutkan dalam hadis. Nah, jin yang paling atas mendengar ucapan malaikat, kemudian disampaikan ke jin bawahnya, dan seterusnya hingga jin yang paling bawah menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Terkadang mereka mendapat panah api sebelum dia sampaikan kepada dukun, dan terkadang berhasil disampaikan sebelum terkena panah api, kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi tazyif, sudah terjadi kedustaan, dan disampaikan oleh Nabi kedustaan itu apa? 100 kedustaan, sehingga ada satu yang benar dari 100 informasi. Jadi kalau datang ke dukun ya bisa jadi ada yang satu yang benar, tapi 100-nya bohong. Maka nggak usah mau dibohongin. Ada yang bisa menggandakan uang, dan kalau bisa menggandakan uang nggak usah buka perdukunan. Yang bodoh dukunnya apa yang datang? Dukunnya bingung.
dari kursi, tapi masih menerima bayaran. Ada nggak dukun yang nggak menerima bayaran? Ya, kan dukun itu sekarang kan seperti pekerjaan tetap, perdukunan, paranormal, macam-macam bentuknya. Cari-cari yang normal aja, kok nggak usah cari yang paranormal. Pernah lihat bola itu? Bola itu bulat ya. Kalau parabola setengah bulat apa bulat? Normal jadi paranormal. Ya. Jadi makanya yang mudah-mudah saja lah. Ya kadang benar bisa jadi, Pak. Cuma namanya dukun itu kan macam-macam. Yang kayaknya ini yang mengambil, ini yang punya rambut hitam. Siapa juga punya rambut hitam? Ya, punya rambut hitam. Macam-macam lah informasinya. Nah, apa yang kita sampaikan di dalam hadis tadi itu menginformasikan kepada kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Hibban, "Farubama adrakahu syihab qabla an yarmi biha ila alladhi huwa asfala minhu, wa rubama lam yudrikhu syihab hatta yarmi biha ila alladhi huwa asfala minhu." Maka tadi ditegaskan lagi, terkadang dia terkena panah api sebelum menyampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Tapi terkadang juga ada informasi yang disampaikan dan dia bisa menyampaikannya sebelum terkena api bintang-bintang itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sebab urutnya mengapa Nabi SAW menyebutkan hadis di atas. Jadi ada sebab keluarnya hadis yang panjang, hadis Imam Bukhari tadi. Apa penyebabnya? Imam Ahmad mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Haddatsani rijalun minal ansar." Beberapa orang Ansar di kalangan sahabat-sahabat Nabi bercerita kepadaku. Min ashabi Rasulillah, dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahum kanu julusan ma'a Rasulillah. Mereka pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dzata lailatin idh rumiya binajmin fadzakara al-hadits. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan ini, tiba-tiba ada bintang yang dilemparkan. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadis selengkapnya sesuai dengan hadis yang disebutkan di atas tadi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi hadis yang pertama ini menengahkan kepada kita semua bahwa tujuan Allah menciptakan bintang di langit salah satu, 3 di antaranya, yang pertama adalah menjadi panahnya jin, rujuman lisyayatin, ya, rujuman lisyayatin. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita memahami bahwa Al-Quran itu mengandung isi atau mengandung penjelasan tentang bintang-bintang sehingga kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab astronomi. Bukan. Al-Quran juga bukan kitab fisika, bukan. Ya, karena itu kita tidak menjumpai penjelasan tentang astronomi, fisika secara panjang lebar dalam Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran itu adalah kitab ilmiah, mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu secara ilmiah. Meskipun jangan mengatakan Quran itu adalah kitab fisika, kitab astronomi. Karena memang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu secara global, tidak merincikan setiap dari penjelasannya. Itu menjadi tugas manusia untuk terus berpikir, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan referensinya dalam berpikir. Maka banyak penelitian-penelitian yang ditemukan hingga melahirkan konsep-konsep yang dilahirkan di dunia ini, itu semua banyak di antara mereka yang akhirnya berpijak kepada Al-Quran. Banyak. Misalkan contohnya terjadi kehancuran dentuman-dentuman yang keras di bumi, di alam semesta ini, kemudian menjadi terpisah antara langit dan bumi. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang kita jelaskan pada kesempatan hari ini, hikmah kedua. Apa di antara manfaat dan hikmah Allah menciptakan bintang itu sebagai petunjuk arah, seperti rasi bintang, ya, konfigurasi kan yang menjadi tanda bagi para pelayan dan juga bagi para petani. Jadi Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita yang hanya penikmat, yang tidak pernah terjun di perlayaran, kita tidak paham tentang fungsi bintang itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 16, wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Jadi ada bintang-bintang yang dijadikan sebagai petunjuk. Mereka mungkin nggak tahu arah kemana, tapi dengan bintang mereka akan tahu arah utara, barat, timur, selatan. Dan tidak mungkin kan Allah ciptakan itu hanya sekedar. Maka hikmah-hikmah ini bisa terungkap setelah dilakukan penelitian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bukan pelayan, dan Nabi tidak banyak mengenal laut. Tapi ternyata di kemudian hari, berabad-abad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan mungkin sebelum meninggal Nabi, atau bahkan sebelumnya, bahwa bintang-bintang itu dimanfaatkan sebagai alat petunjuk atau tanda-tanda untuk bisa mengenal jalan. Nah, bintang adalah sebagai petunjuk arah. Dalam ayat lain surah An-Najm dapat ditemukan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 16, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Maka sedikit mengutip Buya Hamka, beliau mengatakan ayat surah An-Najm ayat 16 ini di atas itu merupakan penjelasan dari Allah bahwa fungsi bintang adalah sebagai petunjuk arah, sebagaimana yang dikutip di dalam tafsir Al-Azhar karya beliau. Dalam pelayaran di lautan, dalam pengembaraan di padang pasir, dalam pendaki gunung yang tinggi, dan menuruni lembah yang dalam, petunjuk dapat dicari dari bintang. Sebab musim berganti akan berganti pula bintangnya. Jadi ketika musim berganti juga bintangnya. Ini menurut para peneliti. Oleh sebab itu Allah mengambil sumpah dengan bintang. Bukan berarti itu sumpah kecil, bahkan dia merupakan peringatan yang besar. Maka ketika Allah menggunakan makhluknya sebagai sumpah, masih ingat dalam surah-surah dalam juz 30, ketika Allah menggunakan makhluknya sebagai sumpah, itu berarti makhluk itu adalah istimewa, yang bukan hanya disebutkan oleh Allah, tapi juga ada hikmah di balik penyebutan dari ciptaan-ciptaan itu. Ketika Allah menyebutkan langit, bukan berarti kemudian langit itu hanya atap yang di atas yang kemudian menjadi atap bumi, enggak. Tapi kita diperintahkan untuk melihat itu. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang sombong pun diberikan warning oleh Allah. Antum asyaddu khalqan anis samaa'i banaha. Lalu kesombongan kalian, apakah kalian mengira bahwa penciptaan kalian itu lebih dahsyat dibandingkan langit? Untuk menegaskan bahwa sesungguhnya ciptaan manusia ini hakikatnya itu masih ada ciptaan-ciptaan lain yang lebih dahsyat ciptaannya, yang layak untuk engkau lihat, agar kesombongan, keangkuhan, kepongkahan itu hilang dari diri kita dan tidak melekat dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat najm misalkan, bintang-bintang, maka kita akan terpikir di dalam benak kita, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan segala sesuatu kemudahan bagi kehidupan hamba-hambanya. Jika kita tidak punya petunjuk dalam berlayar, naik gunung dan lain sebagainya, tanpa bintang sulit untuk kita menemukan arah kemana kita akan melangkah. Tapi dengan bintang itu akan mempermudah para pelayar untuk bisa menentukan arahnya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, ulama-ulama lain, ulama-ulama tafsir juga sama, Wahbah Zuhaili, ya, yang lebih meneliti tentang hal-hal tersebut. Paling tidak, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun.
Dan ternyata pemanfaatan bintang-bintang tersebut jauh-jauh hari Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 97. Apa kata Allah? Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum, dan dialah yang telah menjadikan bagimu bintang-bintang, litahtaju biha, agar kamu menjadikannya petunjuk. Kapan itu? Fi zulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan baik di darat maupun di laut. Bukan sudah ada sinyalnya dari Allah, tinggal pemanfaatannya saja. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, dan sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi yang hanya mengetahui itulah yang akan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Maka banyak di dalam Al-Quran kalimat-kalimat la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'lamun, in kuntum ta'lamun, dan macam-macam ayatnya. Itu artinya Allah mendorong kita agar kita mampu menggunakan akal kita untuk berpikir. Akal yang Allah berikan itu kan sejatinya bukan hanya menjadi otak yang tanpa fungsi. Jadi Allah memberikan akal itu untuk berpikir. Maka kenapa Rasulullah SAW menyatakan la dina liman la akla lahu, ya, bahwa tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Maka orang yang melepas akalnya meskipun ada otaknya, maka mereka tidak terbebani dengan hukum agama. Maka kalau nggak mau sholat, dia jadi orang gila. Kan kalau orang gila ada nggak beban hukum? Nggak ada, karena memang la akla lahu, nggak punya akal. Ya, yang tetap berlaku baginya hukum adalah yang apa? Yang pura-pura gila. Kalau yang pura-pura gila tetap ada hukumnya. Makanya la akla lahu, tidak ada akal. Yang tidak punya akal maka tidak terbebani hukum. Maka bagi yang memiliki akal, maka difungsikan akal itu. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua manusia punya otak, tapi tidak semua otak itu punya akal. Maka bagaimana cara menggunakan otak mukh itu sebagai akal, yaitu dimanfaatkan untuk berpikir. Nah, inilah fungsinya. Allah perintahkan kepada kita untuk mentadabburi alam semesta ini sebagai jalan untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari ciptaan itu kan diksi-diksi, tanda-tanda yang Allah berikan buat kita. Tujuannya apa, Pak? Agar seseorang itu mengenal Allah. Ayat di dalam Al-Quran itu dipahami dua. Satu, maknanya umum, apa saja yang menjadi ciptaan Allah itu termasuk kita itu menjadi tanda kebesaran Allah. Di sisi lain para ulama menyebutkan kalau ada kata ayat, tanda-tanda, itu artinya mukjizat. Jadi bisa di dua paham. Satu mukjizat, yang kedua bisa tanda umum, kita ini adalah tanda kebesaran Allah. Semua yang Allah ciptakan tanda kebesaran Allah. Pernikahan itu tanda kebesaran Allah dan lain sebagainya. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam beberapa penelitian itu kemudian dijelaskan, ya. Ini saya juga mengutip, ya, yang saya sampaikan pada hari ini, karena bisa jadi kita nggak pernah terfikir untuk berpikir tentang itu. Ada 4 rasi bintang sebagai petunjuk arah. Jadi mereka meneliti lalu menemukan ada 4 rasi, ya, yang menjadi petunjuk, dan itu mereka bisa mengenal itu. Jadi sebelum teknologi secanggih sekarang, para penjelajah itu mengandalkan kondisi alam untuk menentukan arah dan navigasi. Ya, sebelum secanggih sekarang. Kalau sekarang ada map, ya, map. Ya. Walaupun kadang-kadang map masuk ke jalan-jalan kecil juga, jadi mentok juga itu kita suruh terobos. Ya sebelum itu, sebelum ada kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, dulu mereka para penjelajah itu pakai apa, Pak? Ya mungkin ada kompas, tapi kompas itu kan mereka buat sendiri. Mereka menjelajah kondisi alam, menentukan arah atau navigasi. Salah satunya dengan mengandalkan keberadaan rasi bintang.
Selain untuk menunjukkan arah pada zaman dahulu, coba kita lihat rasi-rasi bintang yang kemudian dikemukakan itu ada 4. Yang pertama ada yang menyebutkan Ursa Mayor atau yang dikenal dengan biduk rasa bintang. Ini beruang besar. Jadi kalau bahasa mereka ini bintang bentuk beruang besar, dijadikan patokan menunjukkan arah utara bagi para pelaut. Oh, ini berarti kalau bentuknya seperti begini, ini arah utara. Ya, disebut dengan Ursa Mayor, ya, atau disebut dengan biduk rasa bintang. Ya. Yang kedua, Orion, namanya Orion. Apa itu? Ini disebut dengan ras bintang tertua yang dikenal manusia. Orion memiliki arti bintang pemburu dan digunakan untuk menunjukkan arah barat. Luar biasa, masya Allah. Ya, Allah nggak pernah menyebutkan ini namanya Orion, ini namanya nggak pernah. Allah cuma sebutkan bahwa bintang itu bisa dijadikan sebagai petunjuk arah jalan. Ada Crux kemudian, ini dianggap ya ras bintang terkecil. Nah, bintang ini menyerupai layang-layang yang digunakan sebagai petunjuk arah selatan. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat ini tentang konfigurasi bintang, masya Allah. Jadi betapa Allah itu memang menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmah dan manfaat. Semakin kita meneliti, maka akan semakin terasa kenikmatan Allah itu. Semakin kita berpikir, maka akan semakin terungkap kebesaran dan keagungan ciptaan Allah di hadapan kita semua. Kenapa kemudian saat ini mungkin mohon maaf, kenapa bisa jadi banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Banyak orang yang kemudian tidak dekat merasa Allah Maha Besar, karena bisa jadi akal yang Allah berikan ini tidak digunakan sebagai alat untuk berpikir, merenung, memuhasabah dan macam-macam. Jadi yang kedua, ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang hal tersebut. Yang kemudian yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah agar kita mampu menyelesaikan ayat yang kelima ini. Ya. Yang ketiga, hikmahnya adalah sebagai penerang dan penghias langit dunia. Jadi yang pertama, bintang itu sebagai panahnya setan. Yang kedua, bintang itu sebagai petunjuk arah. Dan yang ketiga, bintang Allah ciptakan itu sebagai penerang dan penghias langit. Maka Allah sebutkan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai penghias langit, disebut dengan kaukab. Ya, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi penghias langit dunia ini penting untuk dipahami. Hikmah yang utama yang kita ambil dari semuanya. Jadi yang terakhir tadi adalah menghias, tanpa bintang maka langit tidak indah. Dengan bintang-bintang itulah maka langit itu bertambah keindahannya. Kalau nggak ada langit itu hanya sekedar kekokohannya saja. Tapi dengan langit itu akan menambah catatan-catatan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Dan disitulah letak keteraturan, keseimbangan yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ciptaan-ciptaan langit itu. Maka terakhir, hikmah yang utama, kalau kita tahu bintang adalah ciptaan Allah yang begitu besar, maka tentu Allah menciptakan yang benar-benar maha besar. Jadi kalau kita melihat bintang itu besar, indah, maka pasti yang menciptakan itu adalah maha indah. Lihat lukisan yang indah. Di balik lukisan indah itu mesti ada pelukis yang punya kepiawaian yang bagus. Jadi hasil karya itu menunjukkan personal orang yang membuatnya. Maka kalau alam semesta ini itu begitu indah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan kalau ciptaannya seperti manusia saja, seperti ini, seperti kita, lalu bagaimana pencipta kita? Orang kita saja bangga kok kalau melihat hasil teknologi modern yang diciptakan oleh manusia. Meskipun kadang teknologi modern itu bisa berganti-ganti, berangsur-angsur, bisa jadi beberapa tahun diupdate lagi karena ada kekurangannya, ditambah lagi, ada hal yang
tidak mencukupi, disupport lagi. Sedangkan Allah menciptakan tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia dan tetap terlihat indah. Jadi manusia itu tetap terlihat indah dalam kehidupan. Yes. Kita sambung sedikit lagi, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua makhluk ciptaan Allah itu tunduk pada perintah Allah. Ini hikmah secara umum. Semua tunduk pada perintah Allah. Bintang-bintang itu tunduk pada perintah Allah. Langit dan bumi juga tunduk di bawah perintahnya Allah. Tidak ada di antara makhluk-makhluk itu yang menolak. Ratusan tahun Allah ciptakan, tapi ratusan tahun itu pula ketundukan dan kepatuhannya tetap ada. Matahari akan tetap terbit di siang hari, bulan akan tetap terbit di malam hari. Dan ketika berakhir waktunya, dia akan menghilang dan membiarkan kesempatan bagi yang lain. Artinya ketundukan kepatuhan ini layak untuk kita jadikan sebagai contoh bagi kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Apapun kita, siapapun kita, maka ketundukan kepatuhan ini harus melekat di dalam kehidupan kita semua. Inilah yang dapat kami sampaikan pada ayat yang kelima ini, dan insya Allah kita sambung berikutnya pada ayat-ayat selanjutnya di dalam tafsiran berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.